keluarga kami gitu ya. Nah, tadi ini kan kita sudah membicarakan sejumlah wilayah yang terdampak banjir, kemudian juga angin kencang dan lain sebagainya. Bagaimana sih kemudian untuk prediksi cuaca hari ini dan juga beberapa hari ke depan? Kita tanyakan ke BMKG kalau gitu ya. Ini ada Pak Gunawan ya. Pak Gunawan dari BMKG. Selamat pagi. Pak Guswanto. Pak Guswanto, selamat pagi Pak Guswanto. Halo Pak Guswanto, kami belum mendengar suara Anda Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Anda selaku Deputi Bidang Meteorologi BMKG ya Pak. Pak, kami menghadirkan informasi dampak dari cuaca buruk ya. Ada banjir, ada angin kencang dan lain sebagainya. Bisa mendengar suara kami Pak? Bisa. Oke. Dengar. Analisa apa yang bisa Bapak tarik mungkin dari 1 hari, 2 hari ke belakang dan potensi 2 hari, 3 hari ke depan? Baik, Arif. Jadi kalau boleh saya sampaikan, sebenarnya pada saat ini ada beberapa fenomena atmosfer global maupun regional itu sangat aktif yaitu. Yang pertama untuk global itu ada El Nino ya, La Nina ininya ya, Enso ya, kemudian itu kan pasangannya La Nina dan El Nino nanti ya. Tapi saat ini adalah periode La Nina. Di mana kalau kita lihat dari prediksi BMKG bahwa saat ini diprediksi nanti lemah menuju moderat. Dan ini akan diperkirakan berakhir sampai Maret Mei 2021. Nah, sedangkan di regional itu sendiri saat ini di utara di Filipina itu dideteksi adanya tropical cyclone Molave ya. Apa itu Pak? Bisa dijelaskan? Tentang tropical cyclone Molave itu adalah sebuah wilayah atmosfer yang bertekanan rendah di mana bercirikan adanya pusaran angin yang berputar. Kalau di sebelah utara itu nanti dia berlawanan dengan jarum jam bergeraknya ya, jadi putarannya, arah putarannya. Dan ini biasanya nanti dampaknya adalah menambah jumlah curah hujan. Apakah Filipina itu berdampak kepada wilayah Indonesia dalam artian Pulau Kalimantan ya? Iya, sebagian di utara Indonesia. Nah, ini bisa diceritakan dan juga digambarkan Pak, data yang Bapak tampilkan ini, wilayah mana saja kemudian terdampak misalnya intensitas curah hujan yang tinggi tadi seperti Pak Guswanto sampaikan, mengingat ini kan memasuki libur panjang nih, banyak masyarakat yang juga kemudian bepergian dan lain sebagainya. Iya, baik. Kalau berdasarkan data yang kami keluarkan pada beberapa hari yang lalu, kita seperti yang disampaikan Arif untuk analisis 2 hari ke belakang yang lalu, itu memang terjadi peningkatan, yaitu terutama di Sumatera bagian utara, kemudian Kalimantan bagian utara, kemudian Jawa bagian barat, artinya di selatan, sisi selatan. Dan itu untuk beberapa 2 hari yang lalu, sekitar 24 sampai 26. Nah, sekarang untuk yang periode ke depan itu kira-kira 27, 28, dan 29 itu masih bisa dilihat. Jadi kalau dilihat dari prediksi curah hujan yang kita berikan itu masih Jawa bagian selatan itu mendominasi, masih berwarna merah, dan sebagian di Papua Tengah itu yang perlu dibahas seperti daerah Mapi dan Tanah Merah. Ini ya gambarnya yang mendukung pernyataan Pak Guswanto ya Pak ya? Iya, Pak, iya betul. Bukannya ingin mengabaikan wilayah lainnya yang ada di NKRI gitu ya Pak. Tapi tadi kan Bapak kan menyebut Pulau Jawa ya. Iya. Pulau Jawa Selatan ini mungkin daerah-daerahnya yang perlu diwaspadai Pak. Untuk daerah selatan di Jawa yang perlu diwaspadai adalah misalkan seperti Garut, Tasik, Sukabumi, kemudian Jawa Timur bagian selatan itu seperti Ponorogo dan seterusnya seperti itu. Kemudian Banten seperti itu. Nah, ini dengan intensitas hujan yang seperti apa dan biasanya polanya ini prediksinya akan terjadi puncaknya di waktu kapan Pak? Siangkah, malamkah atau seperti apa? Ya. Intensitasnya bergerak dari menengah kemudian lebat sampai sangat lebat bahkan ekstrim ya. Artinya kalau ini bisa berkisar antara 40 sampai nanti di atas 150 per hari. Bisa dikatakan di atas normal begitu? Kalau di atas normal, bahan normal itu adalah sifat daripada hujan, bukan jumlah daripada arif. Jadi bukan jumlah daripada hujannya itu sendiri. Oke.
Nah ini apalagi nih Pak, prediksi akumulasi curah hujan 24 jam? Ya, nah itulah yang tadi saya sampaikan Arif. Tadi 24 jam itu ada tanggalnya 27, 28, 29. 27 kita bisa lihat, kita tandai warna yang berwarna kuning, merah itu adalah diwaspadai daerah-daerah dengan curah hujan yang mulai dari sedang, lebat hingga sampai ekstrim. Yang tadi. Kemudian artinya warna yang semakin pekat, merah itu semakin tinggi kewaspadaannya ya? Betul. Ya, Pak, tadi Bapak mengatakan intensitasnya ini kan menengah sampai tinggi begitu di beberapa wilayah ya. Apakah kemudian ini bisa juga berpengaruh terhadap kondisi pasang surut air laut? Mengingat ini kan banyak wisatawan kan bepergian ke tempat wisata misalnya pantai dan lain sebagainya. Ini seperti apa? Iya. Pasang surut air laut itu sangat berbeda konteks terjadinya. Jadi kalau pasang surut air laut itu sangat dipengaruhi oleh gaya tarik bulan. Ya. Sedangkan ini untuk curah hujan ini mungkin apabila di daerah pesisir misalkan seperti Semarang, seperti Tanjung Priok itu mungkin kalau pada saat bulan sangat maksimum, pasang maksimum ya, maka ini air hujan juga banyak dari daratan, kemungkinan itu akan menambah jumlah amplifikasi antara rob dan pasang tadi. Oke. Pak, mungkin bisa ada himbauan Pak terakhir mungkin untuk masyarakat yang mungkin saja memilih untuk ya berlibur begitu ya. Apa yang bisa disampaikan oleh BMKG pada mereka? Baik, yang pertama pastikan bahwa sebelum pergi berlibur melihat dulu paling tidak perakiraan cuaca yang kami keluarkan, daerah-daerah mana yang memiliki resiko terhadap curah hujan tadi. Misalkan yang nanti curah hujan itu biasanya kalau maksimum dia pasangannya adalah banjir dan longsor. Jadi jangan sampai pergi ke tempat daerah-daerah pegunungan yang istilahnya dikhawatirkan longsor. Karena lihat juga daya dukung lingkungan, dari situ kelihatan nanti. Terus yang kedua, tolong dipastikan sepanjang perjalanan kendaraan kalau jalan darat ya, kendaraan itu fit. Artinya begini, pasti nanti kalau selama perjalanan di jalan tol itu ada genangan air maupun ini, maka slip daripada roda itu juga memungkinkan. Kemudian kalau di daerah perkotaan misalkan pohon-pohon yang sudah tua itu mungkin perlu diwaspadai, mungkin karena hujan deras dan angin kencang tadi bisa roboh, itu mungkin yang perlu diwaspadai. Karena angin pun juga berpotensi tidak normal ya Pak ya? Betul, betul Arif. Baik, Pak Guswanto terima kasih Pak atas himbauan dan paparan analisanya, termasuk juga mengingatkan himbauan buat masyarakat terhitung mulai hari ini dan beberapa hari ke depan ya Pak Guswanto. Terima kasih, selamat bertugas, salam sehat selalu. Terima kasih Arif, selamat pagi. Selamat pagi Pak.